Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Bab 3346, Langit Hancur. Bab 9041 sampai dengan bab 9045. Nishida Yuhiro tidak menyangka bahwa sebagai bos dari Yamaguchi Gumi yang terkenal, seluruh kepolisian Jepang, dan bahkan semua orang di Jepang tahu tentang dia. Petugas polisi khusus di depannya ini akan berani bersikap kasar padanya. Dia jelas tidak melihat bagaimana Takaoka Machi diborgol karena panik barusan, jadi dia segera berteriak dengan aksen dunia bawah. "Bagayalu, kamu tahu siapa aku, dan kamu berani berbicara seperti ini padaku?" Polisi khusus itu mendengus dingin, memandang Nishida Yuhiro, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu pikir kamu sangat kuat ketika kamu akan mati? Tahukah kamu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan?" Setelah mengatakan itu, dia langsung menusuk dahi Nishida Yuhiro dengan moncong senjatanya. Nishida Yuhiro mengerang dan merasakan sakit yang menusuk di dahinya. Moncong logam dingin dari pistolnya telah membuat memar besar di dahinya. Tepat ketika dia hendak marah, petugas polisi khusus itu berkata dengan dingin, "Saya beri waktu 3 detik untuk melepaskan tangan Anda dari jendela. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Setelah itu, dia memanggil 2 anak buahnya dan memperingatkan, jika orang ini tidak mematuhi instruksi dengan jujur dalam waktu 3 detik, gunakan taser untuk memberinya pelajaran. Taser merupakan salah satu peralatan polisi yang dapat menggunakan listrik bertegangan tinggi untuk menimbulkan kejang atau bahkan sengatan listrik dalam waktu singkat. Walaupun senjata ini tidak berakibat fatal, namun dapat menimbulkan rasa sakit yang hebat pada tubuh. Nishida Yuhiro menyadari bahwa polisi khusus tidak memberinya wajah apapun, dan dia tahu bahwa kejadian hari ini mungkin tidak dapat disembunyikan oleh identitasnya sendiri. Jadi, ketika dia melihat 2 petugas polisi khusus itu mengeluarkan senjata taser, dia langsung berkata, "Jangan heboh, jangan heboh. Saya keluar dari mobil sekarang." Polisi khusus itu berkata dengan dingin, "Saya meminta Anda untuk menjulurkan tangan Anda keluar jendela." Nishida Yuhiro tidak tahu kenapa, tapi dia tetap mengikuti instruksi dengan jujur. Detik berikutnya, pengalaman Takaoka Machi tereplikasi dengan sempurna di tubuhnya. Ketika dia dengan paksa ditarik keluar dari jendela mobil dan dibanting ke tanah, pikiran membunuh di dalam hatinya sudah meletus seperti gunung berapi. Namun, saat ini, tidak ada kemungkinan baginya untuk diserang. Petugas polisi khusus memborgol tangannya ke belakang punggung begitu saja dan langsung membawanya masuk. Saat ini, Kapolri sedang mengawasi pengerahan polisi khusus dengan wajah muram. Untuk mencegah penjahat melarikan diri, polisi khusus telah menggunakan peralatan paling canggih,
Bahkan penembak jitu dilengkapi dengan lebih dari 10 orang. Ditambah dengan bantuan peralatan pencitraan termal. Bahkan seekor tikus pun tidak dapat melarikan diri dari hidung mereka. Kapolres juga telah memberikan perintah kepada para penembak jitu tersebut, siapapun yang keluar dari pintu keluar ini tanpa mengangkat tangan dan merentangkan telapak tangan, dapat ditembak di tempat. Pada saat ini, 2 petugas polisi khusus membawa Machi Takaoka ke hadapannya dan berkata, "Direktur, Machi Takaoka dari klub Inagawa ada di sini." Kepala polisi menatap ke arah Machi Takaoka dan bertanya dengan dingin, "Takaoka, apakah kamu sudah cukup hidup bahagia selama bertahun-tahun, atau kamu hanya bosan hidup?" Takaoka Machichi dengan cepat tersenyum dan berkata, "Direktur Watanabe, ini pasti salah paham, kan?" "Kesalahpahaman?" Kepala polisi bertanya kepadanya dengan nada membunuh. "Berapa banyak orang yang Anda kirim untuk membunuh Tawana Sweet?" "Ini," Takaoka Machichi berkata dengan cepat, "sejujurnya, Direktur Watanabe, saya mendengar bahwa Yamaguchi Gumi ingin membunuhnya. Jadi saya segera mengirim seseorang ke sini, dan saya tidak mengirim seseorang ke sini untuk membunuh orang itu. Tawana, saya khawatir kelompok Yamaguchi akan mendapatkan uang rahasianya. Anda tahu itu, dan saya tidak tahu siapa yang menghasilkan uang rahasia miliaran dolar untuk membunuh Tawana Group. Yamaguchi mengerti, klub Inagawa kita pada dasarnya akan selesai." "Apa yang kamu bicarakan?" Takaoka, tiba-tiba terdengar teriakan marah, dan beberapa orang melihat ke samping, hanya untuk menyadari bahwa Nishida Yuhiro, yang mimisan setelah terjatuh, juga dibawa ke sini. Nishida Yuhiro memandang Takaoka Machichi dan mengumpat dengan marah, "Kamu Inagawa akan mengirim orang ke sini. Bukankah kamu juga menginginkan nyawa wanita Amerika itu?" Takaoka Machichi berdalih, "Tidak, saya khawatir Anda, seorang bajingan, akan membunuh wanita Amerika itu dan merusak reputasi Jepang kita yang hebat di dunia." "Persetan." Nishida Yuhiro tidak menyangka Takaoka Machi begitu tidak tahu malu, dan langsung memarahi, "Bukankah kamu Inagawa hanya ingin mengambil 1 miliar dolar AS dari kami? Kamu mengatakannya dengan nada tinggi, kamu benar. Direktur Watanabe idiot, apakah Anda percaya omong kosong ini?" Kepala polisi berteriak, "Diam kalian semua!" Melihat kemarahan sang kapolsek, keduanya dengan enggan membungkam suara mereka. Namun mata mereka yang saling memandang masih penuh kebencian. Kepala polisi memandang kedua pria itu dan berkata dengan dingin, "Saya akan memberi Anda waktu 10 detik sekarang untuk memanggil semua orang Anda. Setiap orang di kedua sisi Anda harus meletakkan senjata mereka. Hentikan perlawanan, angkat tangan, dan keluar dalam barisan satu persatu. Siapapun yang berani melawan, atau berniat melawan, atau yang merupakan ancaman bagi polisi khusus kita akan ditembak mati di tempat." Nishida Yuhiro berkata dengan cepat, "Direktur Watanabe, orang-orang saya bisa menyerah kapan saja, dan sejujurnya,
Saya sudah lama menyadari bahwa perilaku saya sangat salah dan tidak dapat mendiskreditkan Jepang kita yang hebat. Jadi saya mengekang kuda saya sebelum mereka. Sebelumnya saya melihat wanita Amerika itu. Saya sudah memberitahu mereka dan meminta mereka segera mengungsi. Setelah itu, dia memelototi Takaoka Machi dan dengan marah berteriak, "Orang-orangku meneleponku dan Audio memberitahuku milik bahwa Salter Takaoka Channel. Machi, bajingan itu, yang menyuruh anak buahnya menghalangi mundurnya anak buahku dan menolak membiarkan anak buahku mengungsi. Jika ada terjadi malam ini untuk mendiskreditkan Jepang, itu akan menjadi tanggung jawab Takaoka Machi." Dasar kentut, Takaoka Machi juga marah. Dia juga mengetahui situasi umum melalui panggilan telepon dengan bawahannya. Jadi dia segera membalas, "Jelas orang-orangmu yang pertama membunuh wanita Amerika itu. Dan ada kemungkinan besar Anda sudah melakukannya. Pembunuhan berhasil. Kami hanya ingin segera melarikan diri dari sini. Tetapi orang-orang saya tidak membiarkan Anda berhasil. Mereka memblokir rute pelarian Anda karena mereka ingin membiarkan geng penjahat Anda tetap di sini menunggu polisi mengambil alih. Kamu, Nishida Yuhiro tidak menyangka Takaoka Machichi begitu tidak tahu malu. Dia datang untuk mengambil bunga yang tersembunyi. Tapi dia berkata dia datang untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Jadi dia segera gemetar dan mengutuk. Apakah kamu pikir kamu mengatakan itu? Apakah ada yang percaya ini? Kamu bajingan yang tidak tahu malu. Kapan kamu, Dao Chuan, pernah memiliki rasa tanggung jawab sosial, dan juga membunuh dan melukai banyak anak buahku? Setiap nyawa yang hilang malam ini akan dianggap milikmu, Dao Chuan Hui. Karena pertumpahan darah ini bisa saja dihindari. Tapi hanya kamu yang melakukannya. Bunuh semua anak buahku. Itu sebabnya situasinya jadi buntu. Jika bukan karena kamu, Direktur Watanabe tidak akan datang ke sini secara langsung. Audio Baga, milik Salter Takaoka Channel. Machi juga menjadi cemas dan berteriak sekuat tenaga. Kamu meludah darah, kamu meludah darah. Keduanya berdebat satu sama lain dengan wajah memerah. Dan kepala polisi sangat marah sehingga dia bergegas ke depan dan menamparkan Takaoka Machi terlebih dahulu. Lalu menamparkan Nishida Yuhiro dengan punggung tangannya, dan meraung, "Diam, kalian berdua. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab atas apapun hari ini. Ada lebih dari 100 korban di dalam malam ini. Sebagai pemimpin dari dua geng kekerasan ini, kalian berdua pasti akan dijatuhi hukuman maksimal selain hukuman mati. Keduanya adalah penjara seumur hidup. Pengadilan akan menugaskanmu ke gedung yang sama. Jika kamu menjalani hukumanmu di penjara, kamu bahkan bisa ditempatkan di sel yang sama. Dan kamu akan mengalami cukup banyak pertengkaran seumur hidupmu." Ketika mereka berdua mendengar bahwa ada lebih dari 100 korban jiwa dan bahwa mereka sendiri akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menunjukkan keputusasaan dan tubuh mereka menjadi lemas. Faktanya, selama bertahun-tahun, mereka tidak lagi harus mengurusi urusan geng sendiri.
Semuanya dilakukan oleh bawahannya. Kalaupun terkadang mereka mendapat masalah dan perlu dihukum secara hukum, yang pergi adalah adiknya, mereka berdua adalah bosnya. Tidak perlu memikul tanggung jawab hukum sama sekali. Tapi untuk urusan sebesar itu saat ini, kalau memang ingin dilanjutkan, kedua bos itu pasti akan terlibat, dan wajar saja jika divonis penjara seumur hidup. Mereka juga tahu bahwa ini wajar, jadi mereka ketakutan. Artinya, mereka tidak punya cara untuk menyelamatkan diri. Saat ini, mereka telah dikendalikan oleh polisi, dan kemungkinan besar mereka akan langsung ditangkap, akan ditahan untuk diadili, menunggu untuk masuk penjara. Jadi ini juga berarti mereka akan kehilangan kebebasan pribadinya mulai sekarang. Takaoka Machichi langsung tercekat dan berkata, "Direktur Watanabe, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua adalah gagasan dari bawahan saya dan orang kepercayaan saya. Wakil Presiden kita Itagaki. Anda harus segera menangkapnya dan membuatnya bertanggung jawab atas ini. Bertanggung jawab atas sesuatu." Nishida Yuhiro juga sadar dan berkata dengan cepat, Ya, Direktur Watanabe. Dia tidak ada hubungannya dengan saya akhir-akhir ini. Bawahan saya Matsushima yang melakukannya. Jika Anda ingin menangkapnya, tangkap dia, bukan saya. Kepala polisi berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, kami tidak bisa menangkap Anda begitu saja. Jika hal sebesar itu terungkap, pejabat senior di kedua sisi Anda pada dasarnya akan masuk." Pada saat ini, tangisan menyedihkan datang. Direktur Watanabe, bagaimana kabar saudara laki-laki dan keponakan saya? Saya ingin bertemu mereka. Semua orang melihat ke samping dan menemukan bahwa itu adalah Mitsui Yoshiyasu dari keluarga Mitsui, yang berlari ke arah sini seperti orang gila. Takaoka Machi dan Nishida Yuhiro tanpa sadar saling melirik, dan keduanya bisa melihat keputusasaan mendalam di mata satu sama lain. "Apa maksudmu?" Mendengar perkataan Mitsui Yoshiyasu, mungkinkah kakaknya, Mitsui Yoshitaka, penanggung jawab keluarga Mitsui, juga ada di sana? Selain itu, putri satu-satunya Mitsui Shinmei juga ada di dalamnya. Lagi pula, mungkinkah keduanya sudah mati? Ini pada dasarnya setara dengan menghancurkan langit Jepang. Kali ini, perkataan kepala polisi membuat mereka berdua masuk neraka. Kepala polisi menghela nafas dan berkata kepada Mitsui Yoshiyasu yang berlari dengan ekspresi malu di wajahnya, "Saya minta maaf, Tuan Mitsui. Kami telah menerima kabar pasti bahwa kakak laki-laki dan keponakan tertua Anda telah terbunuh." Bersambung.